Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tiada ilah yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keikhlasan, keistiqomahan, kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabah penyakit. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya, yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, setelah sekitar 1 bulan lamanya kita libur karena kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tentunya kita semua berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amin wa antum bi khair. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dan mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari ibadah puasa Ramadan kita sebulan yang lalu. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran berharga untuk di bulan-bulan yang lainnya selain bulan Ramadan bisa tetap istiqomah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana semangat kita beribadah di bulan Ramadan. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali mempelajari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di.
pada bagian juz Ammah, juz 30. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah, atau yang kita kenal dengan Syekh As-Sa'di atau As-Sa'di. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau, melapangkan kubur beliau, dan menjadikan kitab ini sebagai amal jariyah beliau yang pahalanya senantiasa terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Terakhir pembahasan kita sebelum Ramadan, insyaallah masih dalam pembahasan surah At-Tariq. Masih dalam pembahasan surah At-Tariq, dan kita sampai pada pembahasan ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Mungkin bisa dibantu. Ayat 8. Ayat yang ke-8. Nah, coba ditampilkan dulu. Barakallahu fikum. Setelah kita membahas ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, yang mana telah dibahas ya pada pertemuan sebelumnya tentang sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan as-sama wa tariq, dengan langit dan yang datang di malam hari, yaitu bintang yang cahayanya menembus. Ya. Lalu dijelaskan juga tidak ada satu jiwa pun ya yang melainkan padanya itu ada penjaganya. Juga telah dibahas tentang hendaknya manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia itu diciptakan dari ma'in dafiq, air yang terpancar, yaitu air mani. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar dari antara sulbi dan tulang dada. Ini pembahasan terakhir kita kemarin. Kita akan bahas ayat yang ke-8 sekarang. Baik, silakan dibaca tafsirnya.
ويعيش بذلك الأدميون والبهائم وترجب السماء أيضا بالأقدار والسرور الإلهية كل وقت وتصدع الأرض عن الأموات إنه أي القرآن لقول فصل أي حق وصدق بين واضح وما هو بالهزل أي جد ليس بالهزل وهو القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالات وتنفصل به الخصومات إنهم أي مكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن يكذبون كيدا ليدافعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا باطل وأكيدوا كيدا لإظهار الحق ولو كره الكافرون ولدفع ما جاءوا به من الباطل ويعلم بهذا من الغالب فإن الأدمية أدعوا وأخبروا من أنا يغالب القوي الآمن في كيده فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أي قليلا فسيعلمون عاقبة أمرهم حين ينزل بهم العقاب. Baik, barakallahu fikum. Silakan ditampilkan dari falladzi aujadal insana. Dari ayat yang ke-8 tapi ada muqaddimahnya sebelumnya. Falladzi aujadal insana. Ketemu? Nah, itu falladzi. Nah, falladzi aujadal insana min ma'in dafikin. Maka dialah Allah zat yang menjadikan manusia itu min ma'in dafikin, dari air yang terpancar, maksudnya air mani. Yakhruju min hadzal mawdi'is sa'bi, yang mana air mani itu keluar dari tempat yang sulit. Nah, air mani itu secara asal itu keluar dari tempat yang sulit, tapi dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala karena atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Air mani itu terpancar dari sulbi seorang laki-laki. Lalu akhirnya dipertemukan dengan yakni sel telurnya perempuan. Akhirnya jadilah manusia ini. Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan manusia itu terbuat dari hanya yaitu setetes mani, yang mana setetes mani itu keluar dari tempat yang secara hakikat manusia itu sulit, tapi dijadikan mudah oleh Allah. Nah, dari setetes mani itu dipertemukan dengan sel telur, lalu jadilah manusia. Ini secara akal manusia sudah tidak masuk akal. Secara akal manusia itu tidak masuk akal. Bagaimana setetes mani bisa jadi manusia yang sempurna ini? Nah, Allah mampu melakukan itu. Allah mampu membuat manusia dari hanya setetes mani. Maka perhatikan selanjutnya, qadirun ala raj'ihi fil akhirah. Maka Allah juga mampu dan sangat mampu dan tentu mampu ala raj'ihi fil akhirah wa i'adatihi lil ba'ts. Allah sangat mampu mengembalikannya ke akhirat dan mengembalikannya untuk dibangkitkan. Manusia meskipun sudah meninggal, sudah jadi tanah, hanya tinggal tulang belulangnya saja di dalam kubur. Allah Subhanahu wa taala sangat mampu dan pasti mampu untuk mengembalikannya. Wan nusyuri wal jaza. Begitu juga dikumpulkan nanti di padang mahsyar
dan juga diberikan balasan. Allah sangat mampu. Logikanya iwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an, mengembalikan sesuatu itu lebih mudah daripada mengawali sesuatu. Maka ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Ada sebagian orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Bagaimana manusia sudah meninggal, sudah jadi tanah, hanya tinggal tulang belulangnya saja, bangkit kembali jadi manusia utuh kembali. Maka logikanya iwatal iman, kita itu dulu tercipta dari hanya setetes mani. Allah mampu menjadikan kita itu sebagai manusia. Maka Allah pasti mampu dan sangat mampu mengembalikannya kembali. Kenapa? Logikanya ya, mengembalikan sesuatu itu lebih mudah dari mengawali sesuatu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat lain, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Quran surah Ar-Rum ayat 27. Dan dialah yang memulai penciptaan kemudian mengembalikannya lagi, wa huwa ahwanu 'alaihi, dan mengembalikan penciptaan itu lebih mudah baginya, lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini imannya orang Islam. Imannya orang Islam, kita kelak akan dibangkitkan kembali dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar, dan ya setiap step dan step, ya fase dan fase akan kita lalui di ya hari kiamat. Iwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Wa qad qila, dan juga ada yang mengatakan, ada yang berpendapat atau ada yang menafsirkan, inna ma'nahu, sesungguhnya maknanya, makna dari sesungguhnya Allah itu sangat mampu, innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan itu sangat mampu. Itu ada yang menafsirkan annallaha ala raj'il ma'il madfuki fi sulbi laqadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mampu mengembalikan air mani itu kembali ke tulang sulbi. Ada yang menafsirkan seperti itu. Ini sangat mampu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ya logikanya sesuatu yang sudah keluar itu dimasukkan kembali susah. Nah, ini oleh Syekh Sa'di ditampilkan juga sebagai tafsiran dari innahu ala raj'ihi laqadir. Namun jika kita lihat tafsir yang lain, nah ada 4 tafsir sebenarnya dari innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mampu di dalam mengembalikan. Tafsiran pertama adalah Allah sangat mampu mengembalikan air mani ke kemaluan laki-laki. Nah, itu tafsiran yang pertama. Sebagaimana yaitu pendapat kedua dari Syekh Sa'di yang ditampilkan ini. Nah, padahal ya kita sering mengatakan, bahkan ya ilmuwan mengatakan sesuatu yang sudah keluar itu tidak mungkin dikembalikan kembali. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mampu. Tafsiran yang kedua dari innahu ala raj'ihi laqadir adalah Allah sangat mampu mengembalikan manusia itu kembali menjadi mani yang hina. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita itu kembali menjadi mani kembali, menjadi mani lagi, itu sangat mampu supaya kita tahu asal kita itu hanya dari setetes mani. Tafsiran yang ketiga
dari innahu ala raj'ihi laqadir, bahwasannya Allah sangat mampu mengembalikan orang yang sudah tua menjadi muda, orang yang muda menjadi anak-anak. Tafsiran yang keempat dari innahu ala raj'ihi laqadir adalah Allah sangat mampu mengembalikan orang yang sudah mati hidup kembali pada hari kebangkitan. Dan inilah pendapat yang mayoritas, yang ashah, yang lebih sahih. Nah, menurut para ulama tafsir, begitu juga menurut Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, begitu juga menurut Syekh Sa'di rahimahullah, bahwasanya yang dimaksud innahu ala raj'ihi laqadir itu berkenaan dengan orang yang sudah mati, orang yang sudah dikubur, itu Allah sangat mampu mengembalikan kembali, hidup kembali. Nah, oleh karenanya Syekh Sa'di mengatakan selanjutnya, wa in kanal makna sahihan, meskipun secara makna pendapat yang kedua tadi itu sahih, benar, secara terjemah, secara arti, bahwasanya Allah mampu mengembalikan manusia menjadi mani kembali, meskipun secara terjemah itu benar, falaisa huwal muradu minal ayah, tapi bukan itu yang dimaksud dari ayat tersebut, bukan itu maksud dari innahu ala raj'ihi laqadir. Mengapa? Walihadza qala ba'dahu yauma tublas sarair. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat setelahnya. Ini menunjukkan ada kaitannya ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Ini ada kaitannya innahu ala raj'ihi laqadir ini dengan yauma tublas sarair. Apa artinya yauma tublas sarair? Pada hari dinampakkan as-sarair, segala rahasia-rahasia. Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan segala rahasia-rahasia. Ini tentunya pada hari kiamat. Nah, dan hari kiamat itu berarti ada kaitannya dengan kebangkitan tadi. Nah, maka innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah maha mampu mengembalikan, itu maknanya adalah mengembalikan orang yang sudah meninggal, yang sudah mati, dikembalikan hidup kembali pada hari kebangkitan. Pada hari yaumatu balas sarair, pada hari dinampakkan segala rahasia-rahasia. Aituh tabaru sarairus sudur, maksudnya dinampakkan sarair as-sudur, rahasia-rahasia yang ada di dalam dada. Jadi rahasia-rahasia dada kita itu akan dinampakkan, akan diketahui, akan diperlihatkan. Wa yadharu ma kana fil qulubi min khairin wa syarrin ala safahatil wujuh, dan akan nampak apa yang ada di dalam hati-hati manusia itu min khairin wa syarrin, yang baik maupun yang buruk. Nah, ala safahatil wujuh, atas yaitu rona wajah, atas yang tampak pada wajah, atas yang kelihatan pada wajah. Jadi nanti iwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an, orang yang baik dan orang yang buruk itu terlihat dari rona wajahnya di hari kiamat. Wajahnya, nah, orang yang baik itu diperlihatkan sebagai orang yang baik. Nah, orang yang buruk di akhirat nanti wajahnya, nah, diperlihatkan sebagai orang yang buruk. Nah, apa dasarnya? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Surah Ali Imran ayat 106. Pada hari tabyaddu wujuh, wajah-wajah memutih, wajah-wajah menjadi putih.
wa taswaddu wujuh, dan menjadi hitam wajah-wajah. Maksudnya apa? Menjadi putih wajah-wajah orang yang baik, wajah-wajahnya orang yang beriman, wajah-wajahnya orang yang taat. Dan sebaliknya, wa taswaddu wujuh, menjadi hitam wajah-wajahnya orang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditampakkan dari wajahnya, sehingga kita mengetahui ini wajah-wajahnya orang ahli surga, ini wajah-wajahnya orang ahli neraka. Fa fid dunya tankatimu katsirun minal umur. Ketika di dunia tankatimu katsirun minal umur, banyak hati-hati manusia itu menyembunyikan urusannya. Banyak urusan yang disembunyikan. Wala tadharu ayanan linnas, dan tidak nampak oleh kasat mata manusia, oleh pandangan mata manusia. Di dunia orang yang baik bisa terlihat buruk di mata manusia. Orang yang buruk bisa terlihat baik di mata manusia. Mata manusia tidak bisa menembus hati manusia. Manusia dengan matanya yang terbatas itu tidak bisa melihat hati manusia. Orang yang buruk bisa berpenampilan baik, orang yang baik bisa berpenampilan buruk. Sehingga manusia di dunia tidak bisa melihat hati manusia, tidak bisa memastikan manusia ini baik atau buruk. Apalagi hanya dengan wajahnya. Ini wajahnya orang baik, ini wajahnya orang buruk. Ini tidak boleh. Di dunia tidak bisa kita pastikan. Tapi di akhirat, tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yang baik itu dijadikan putih oleh Allah, dan yang buruk itu dijadikan hitam. Tidak bisa disembunyikan. Barakallahu fikum. Wa amma yaumal qiyamati fayadharu birrul abrar. Pada hari kiamat itu menjadi nampak birrul abrar, kebaikannya orang-orang yang baik. Orang-orang yang benar-benar baik itu nampak di hari kiamat. Sebaliknya, wa fujurul fujjar, nampak pula keburukannya atau kejahatannya orang-orang yang jahat atau orang-orang yang buruk. Wa tasirul umuru alaniyatan, dan segala perkara semuanya menjadi alaniyah, menjadi terang, nyata, jelas. Barakallahu fikum. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan, dari hati yang buruk, dari perkara-perkara yang buruk. Karena semua itu akan ditampakkan di akhirat. Adapun di dunia ini, di dunia ini hanya semu saja. Mata manusia bisa salah ketika memandang orang lain, sehingga kita tidak perlu khawatir dengan pandangan manusia atau penilaian manusia. Tidak perlu menyibukkan diri dari penilaian manusia secara zahir. Karena apa? Karena penilaian manusia secara zahir itu belum memastikan suatu yang sebenarnya ada di dalam hati manusia. Adapun di akhirat, akan ditampakkan itu semua, dan tentunya kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Iwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an, wa qawluhu fama lahu min quwwah, dan firman-Nya fama lahu min quwwatin, maka sekali-kali tidak manusia itu memiliki kekuatan. Sekali-kali tidak manusia itu memiliki kekuatan. Ay min nafsihi yadfa'u biha. Maksudnya dari dirinya yang dapat menolak hal itu. Pada hari kiamat ketika seorang itu ditampakkan buruknya, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Tidak ada manusia yang mampu
dengan kekuatannya yang dapat menolak hal tersebut. Wala nasirin, dan tidak pula penolong, min kharijin yang tasiru biha, dari luar yang dapat menolongnya, tidak ada. Dari dirinya sendiri tidak mampu, dari orang lain juga tidak mampu. Dari dirinya sendiri, sehebat apapun seorang yang hebat mungkin di dunia, sehebat apapun dia, tapi ketika di akhirat dia tidak mampu membela dirinya sendiri. Dengan kekuatannya, mengandalkan kekuatannya, tidak bisa menolong dirinya sendiri. Begitu juga wala nasirin, tidak ada penolong baginya. Fahadzal qismu ala al-amilina waqta amalihim wa inda jazaihim. Dan sumpah ini, fahadzal qasamu ala al-amilina waqta amalihim wa inda jazaihim, dan sumpah ini yaitu sumpah yang telah disumpahkan pada ayat sebelumnya itu, ini ditujukan ya pada orang-orang yang beramal, waqta amalihim, waktu dia beramal, wa inda jazaihim, dan ketika mereka diberikan balasan. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya, thumma aqsama qasaman thaniyan ala sihhatil Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sebuah sumpah yang kedua, ala sihhatil Qur'an, atas kebenaran Al-Qur'an itu. Was-sama'i dzatir raja', yang mana Allah awali dengan sumpah dengan langit. Allah ingin menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran itu. Allah bersumpah diawali dengan was-sama'i dzatir raja', demi langit yang mengandung hujan, wal ardi dzatis sada', dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan atau memiliki tumbuh-tumbuhan. Ay tarji'us sama'u bil matari kulla amin. Maksudnya apa? Tarji'us sama' bil matari kulla amin. Langit itu mengembalikan atau membawa hujan setiap tahunnya. Tarji' itu artinya kembali, as-sama', langit itu bil matari, dengan hujan, kulla amin, setiap tahunnya. Kata para ulama, ar-raja' dikatakan ar-raja' kembali. Mengapa? Karena hujan itu kembali. Hujan itu berulang-ulang kembali dari langit turun ke bumi, lalu memuai kembali ke langit, turun kembali, memuai ke langit, turun kembali, seperti itu, dengan takdir dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan ar-raja'. Dan setiap tahunnya hujan itu Allah takdirkan turun dari langit. Wa tansadi'ul ardu lin-nabat, dan juga bumi menumbuhkan tetumbuhan atau tumbuh-tumbuhan. Setelah Allah turunkan hujan dari langit, maka bumi yang sudah basah, yang sudah subur, itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atas takdir dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu semua tentunya atas ilmu Allah, atas kuasa Allah. Manusia tidak bisa melakukannya. Manusia menghidupkan biji-bijian itu tidak bisa. Allah bisa. Manusia itu hanya melakukan saja, hanya menanam saja. Yang menumbuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba suruh buat sendiri bijinya, terus tumbuhkan, bisa enggak? Enggak bisa. Manusia atau petani itu menanam biji lalu tumbuh, itu bukan petaninya yang menumbuhkan biji tersebut. Ya. Itu kan bijinya yang Allah ciptakan. Kalau ingin bukti, ya buat saja dulu biji buatan manusia, produk manusia, lalu tanam, bisa enggak tumbuh?
Itu untuk umpamanya ingin membuktikan bahwasannya hanya sekedar menumbuhkan, mungkin menurut manusia kan gampang menumbuhkan. Itu kan biji dari Allah. Buat saja dulu biji buatan manusia, umpamanya dari plastik, dari apa terserah. Bisa enggak setelah itu ditumbuhkan, ditaruh di tanah, disiram air, dikasih pupuk sebanyak-banyaknya terserah, bisa enggak tumbuh? Ini menunjukkan bahwasanya menumbuhkan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'ishu bidzalikal adamiyun wal bahaimu. Setelah itu maka adamiyun, Bani Adam atau manusia itu bisa hidup dengan tumbuh-tumbuhan tadi, wal bahaimu, begitu juga binatang ternak. Kita bisa hidup ini ya karena ada tumbuh-tumbuhan. Apa yang terjadi kalau kita itu tidak ada tumbuh-tumbuhan? Ya. Padi tumbuh-tumbuhan, nah jagung tumbuh-tumbuhan, ya. Kacang tumbuh-tumbuhan. Ya. Apa yang kita makan rata-rata sebagian besar itu adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, dengan itu manusia hidup, dengan itu binatang ternak hidup. Kemudian selanjutnya watarji'us sama'u aidan bil aqdari wasyu'uni al ilahiyati kulla waqtin. Begitu juga langit itu mengembalikan takdir-takdir atau membawa takdir-takdir wasyu'un al ilahiyah kulla waqtin, membawa urusan-urusan ilahiyah setiap waktu. Langit itu bukan hanya menurunkan hujan, ya, tapi langit itu juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa takdir-takdir dan urusan-urusan ilahiyah. Allah jadikan langit itu sebagai tempat takdir-takdirnya manusia. Dan setiap tahunnya ada namanya takdir sanawi, takdir tahunan, yang Allah turunkan ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Membawa malaikat itu segala urusan, termasuk urusan manusia, takdir-takdir manusia itu. Nah, jadi dijelaskan di dalam kitab-kitab sunnah bahwasanya di antara contohnya fulan tahun ini meninggal di tempat ini, tanggal ini, bulan ini, itu ada catatannya di takdir sanawi itu. Eksekusinya takdir yaumi, harian. Tapi takdir tahunan itu yang turun di langit dunia itu catatannya adalah urusan alam semesta ini dalam setahun itu, termasuk fulan akan umroh, fulan akan haji ada di situ, fulan akan nikah, fulan lahir, fulan kecelakaan, fulan sakit, fulan mendapatkan rezeki dan seterusnya. Itu adalah takdir sanawi. Dan itulah yang dimaksud dengan nama as-sama, itu mengembalikan atau membawa takdir-takdir. As-sama membawa takdir-takdir atau langit membawa takdir-takdir, itu maksudnya adalah langit itu dijadikan sebagai tempat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat takdir sanawi. Selanjutnya wa tansadiul ardu anil amwat atau anil maut. Dan bumi itu menjadi terbelah dan menumbuhkan orang-orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati nanti pada hari pembangkitan itu dikeluarkan kembali oleh bumi, ya, bangkit kembali. Ya, jadi tidak usah heran nanti manusia bangkit dari bumi itu, tidak usah heran.
Kenapa? Karena bumi itu setiap hari sudah sering menumbuhkan sesuatu. Bumi itu menumbuhkan biji-bijian, menumbuhkan pohon ini, pohon itu. Mudah. Kenapa kita heran bumi itu menumbuhkan kembali manusia? Iya enggak? Kita mengapa heran dengan manusia bangkit lagi dari bumi karena sudah jadi tanah, padahal setiap hari kita lihat, kita mengetahui berapa banyak bumi itu menumbuhkan apa? Biji-bijian. Sangat mudah, tentunya dengan takdir dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ay Al-Quran, sesungguhnya ia, maksudnya Al-Quran la qaulun fasal, benar-benar qaul, ucapan yang fasal, sifatnya itu fasal. Fasal itu apa? Memisah. Fasal itu apa? Memutuskan. Ay haqqun wasidqun wabayyinun wadihun, hak, benar, jujur, terang, jelas. Al-Quran itu fasal, menjadi pemisah, pemisah antara yang hak dan yang batil. Mengapa? Karena Al-Quran itu jelas, jujur, benar, dan terang. Dia, Al-Quran itu menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil, sehingga menjadi jelas mana yang hak, mana yang batil. Nah, wa ma huwa bil hazl, dan Al-Quran itu bukan al-hazl, senda gurau, bukan guyonan, bukan candaan. Al-Quran itu bukan guyonan, bukan hazl, bukan senda gurau. Ai jiddun laisa bil hazl, sungguhan, serius. Jiddun itu sungguhan, serius. Laisa bil hazl, bukan candaan, bukan guyonan. Wa huwal qaulul ladzi yafsilu baina tawaifi wal maqalat. Al-Quran itu adalah firman Allah yang yafsilu baina tawaif, yang dapat memisah antara at-tawaif, kelompok-kelompok, wal maqalat, dan pendapat-pendapat. Maksudnya apa? Mana kelompok yang benar, mana kelompok yang salah, mana pendapat yang benar, mana pendapat yang salah. Wa tanfasilu bihil khusumat, dan Al-Quran itu, ya, kalamullah tersebut tanfasilu bihil khusumat, dengan Al-Quran tersebut bisa menjadi terpisah al-khusumat, pertikaian-pertikaian, perdebatan-perdebatan, perselisihan-perselisihan, pertentangan-pertentangan, permusuhan-permusuhan, sengketa-sengketa, itu bisa terpisahkan oleh Al-Quran. Nah, jika ada orang berselisih mana yang benar, mana yang salah, itu bisa terpisahkan dengan Al-Quran. Jika ada orang yang bertengkar, jika ada orang yang bertentangan, berlawanan, bermusuhan, yang bersengketa, itu bisa dipisahkan mana yang hak dan mana yang batil dengan apa? Dengan Al-Quran. Karena apa? Innahu la qaulun fasal. Karena Al-Quran itu adalah qaulun fasal, firman Allah yang fasal, sifatnya itu memisah. Nah, sudah ada nih. Gimana? Adzan dulu lah. Barakallahu fikum. Mungkin nanti dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ada ayat innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida, insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Namun sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Jenengan berapa pertanyaan? 2. Jangan banyak-banyak ya. Bapaknya berapa? 1. 1 aja dulu. 1 terus 2. Tidak boleh 2 terus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, ada pertanyaan jawab ya Pak. Tadi Pak Ustaz
gelap dan yang gelap. Yang saya tanyakan nih Pak Ustaz, hubungannya dengan hadis Nabi yang berbunyi sesungguhnya umat akan datang pada kiamat dan keadaan wajah dan tangannya bercahaya karena air wudhu. Maka pada siapa di antara kalian dapat memperpanjang kilau cahayanya adalah ia saya. Yang saya tanyakan, apakah dengan berwudhu dengan sempurna aja bisa membuat wajah kita bercahaya dari diri? Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Pertanyaannya terkait dengan ayat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari akan menjadi putih wajah-wajah dan menjadi hitam wajah-wajah. Orang yang baik itu menjadi putih wajah-wajahnya, dan orang yang buruk, maksudnya orang yang jahat, itu menjadi hitam wajah-wajahnya. Lalu kaitannya dengan hadis Nabi SAW, orang yang berwudu itu nanti bekas wudunya itu pada hari kiamat akan berkelip-kelip, ya, bersinar-sinar. Jadi ibarat bintang itu kelip-kelip, ya. Maka dianjurkan kita memanjangkan atau melebihkan ketika berwudu. Umpamanya, mohon maaf, siku jenengan lebihkan sampai sini, jangan pelit-pelit, ya. Sampai siku terus dipaskan sampai siku, jenengan kalau bisa digaris. Kalau ngepas itu masih ada kemungkinan kurang, tapi kalau lebih sudah pasti terpenuhi. Jadi kalau lebih tidak rugi, malah menambah tadi kilauan atau kelipan atau sinar pada hari kiamat. Kalau begitu tak lebihkan sampai seluruh badan, itu tidak ada contohnya. Itu bukan wudu, mandi itu namanya. Biar bersinar semua mungkin tujuannya, tapi tidak ada contohnya dari Rasulullah, bahkan bid'ah itu nanti malah. Nah, kalau dilebihkan itu ada qaul hal tersebut. Terus apakah dengan hanya orang sekedar menyempurnakan wudu itu nanti bercahaya, lalu ya sudah tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, wis wudu saja kerjaannya? Karena dengan wudu apa tadi? Bisa bersinar, ya. Tidak, ya iman rahimanillah wa iyyakum jami'an. Mengapa? Karena kita itu, Islam itu dibangun di atas lima perkara atau 5 rukun. Islam itu 5 rukunnya, iman itu 6 rukunnya, dan itu menjadi dasar kita. Dasar kita seorang muslim itu lihat pada rukun iman, rukun Islam. Ketika terpenuhi itu, ya maka insya Allah ya kita semua akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh kita melakukan satu amalan dan meninggalkan amalan yang lain. Tentunya amaliyah di dalam Islam ini satu kesatuan atau satu paket yang harus kita kerjakan semua. Udkhulu fisilmi kafatan, masuklah ke dalam Islam itu kafatan, secara apa? Keseluruhan, ya, semuanya. Jangan ini cocok buat saya kerjakan, ini tidak cocok buat saya, tidak saya kerjakan. Saya hanya sing penting wudhu saja, tidak boleh. Saya sing penting sholat saja, tidak boleh. Semuanya harus dikerjakan. Dan juga tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala khabir, alim, ya, dan adil, maha teliti, maha mengetahui, dan maha adil, ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menilai seseorang atau menghitung seseorang itu dari wudhunya saja. Nah, lalu bagaimana dengan tadi, ya, sinarnya itu? Dengan wudhunya dia bersinar, tapi karena dia mungkin juga meninggalkan sholat, meninggalkan yang lainnya. Bahkan kalau meninggalkan yang sifatnya itu sholat,
dengan sengaja, dengan mengetahui bahwasannya ya sholat itu wajib tapi dia mengingkari kewajibannya, maka dihukumi kufur, kafir. Ya, orang yang mengetahui bahwasannya hukum sholat itu wajib tapi dia mengingkari kewajibannya, dia tidak percaya, ini tidak wajib, saya tinggalkan. Nah, ini ya, ini adalah kufur ya, menurut mayoritas ulama. Nah, sehingga tidak boleh kita hanya mengamalkan satu amalan dan meninggalkan amalan yang lain. Maka bagaimana nanti sinarnya orang yang wudhu tapi meninggalkan amalan yang lain tadi? Ya Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha adil ya, memperlakukan orang yang seperti itu ya. Terus cahayanya bagaimana ya, itu nanti Allah Subhanahu wa taala yang maha adil yang bisa menyelesaikan itu semua. Tentunya tidak hanya dengan wudu. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama sama dia wudhu atau sebelum wudhu. Jadi dari gambar kita kalau orang menurut neraka tadi disebutkan wajahnya hitam. Nah, ini kan kalau umat Islam itu kan ada yang sekali neraka. Ya, ada orang yang sekali neraka dan ada yang akan dikeluarkan dari neraka. Nah, apakah yang dikeluarkan itu juga wajahnya hitam atau abu-abu? Yang kedua masalah ini, masalah sholat kemarin, dan kita kemarin ada kejadian dimana lupa dengan tahun pertama. Itu kan meninggalkan wajib sholat. Kalau anak dari posisi belakang dia sudah berdiri tegak lurus, jadi akan kayak anak-anak itu subhanallah jadi ramai kan. Kalau ketahuan anak kalau sudah tegak lurus, kita harusnya ikut imam, tapi mungkin anak-anak nggak tahu tingginya. Nah, terus saya diskusi sama Anak-anak beneran? Anak-anak apa bapak-bapak? benar imamnya kan sudah lurus. Tidak. Pertanyaannya anak-anak. Anak-anak kan subhanallah Tidak ada bapak-bapaknya. Tidak ada bapak-bapaknya. ada juga di depan di belakang. Nah, kemudian diskusi sama Ustaz kami, setahu dia bahwasanya imam itu tak boleh duduk lagi ketika sudah baca basmalah. Jadi kita ada perbedaan. Jadi kita belum juga sempat baca yang benar yang bagaimana. Dan kalau nggak diikuti anak-anak itu bakal ramai dan dimumpahkan yang di atas awal sudah ada. Barakallahu fikum. Ya. Kan harusnya kalau kita berdirikan kita ikuti imam, nanti tambah disawi. Nah, barakallahu fikum. Pertama berkenan dengan seorang muslim ya, di hari kiamat. Nah, kalau orang kafir jelas langsung masuk ke dalam neraka ya. Baik itu Nasrani, Yahudi ya, maupun orang kafir, orang musyrik itu masuk neraka. Adapun orang Islam itu yang amal buruknya lebih banyak, timbangan amal buruknya lebih banyak, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Namun dia nanti akan dikeluarkan dari neraka tersebut dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala selama dia punya tauhid ya. Selama dia punya tauhid. Lalu bagaimana warna wajahnya? Apakah hitam seperti yang dijelaskan di ayat ini, yauma taswaddu wujuh wa yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di sini hanya dijelaskan ada dua. Pada hari wajah itu memutih, maksudnya menjadi putih,
dan pada hari wajah menjadi hitam. Ya sudah, kita imani, kita yakini, dan kita tidak boleh juga mengira-ngira atau membuat hipotesa ya, atau apa ya, persepsi atau anggapan kalau orang Islam kan masih ada kesempatan masuk surga meskipun masuk neraka. Terus berarti setengah-setengah antara hitam dan putih, berarti abu-abu ya. Itu kan apa, akal-akalan saja. Ya sudah, antara hitam dan putih, nanti Allah yang menentukan. Ya, setelah hitam mungkin menjadi putih, bisa jadi setelah keluar dari neraka lalu menjadi putih. Adapun menentukan warna lain dari wajah seseorang itu harus ada dalil, karena ini perkara apa? Ghaibiyah. Selanjutnya yang kedua berkenaan dengan imam yang sebenarnya imamnya sudah belum tahiyat awal, maksudnya dari pertanyaan tersebut ya. Jadi imamnya belum tahiyat awal, terus bangkit, terus makmum mengatakan subhanallah, belum sempurna, maka kembali lagi tidak masalah. Itu yang benar. Adapun ketika sudah berdiri sempurna, maka lanjutkan saja ya apa yang sudah menjadi kelanjutan dari sholat tersebut, meskipun dia tahu bahwasanya kurang dan sudah diingati oleh makmum. Berhubung sudah terlanjur berdiri tegak, maka lanjutkan saja ya, lanjutkan saja apa sholatnya tersebut. Nah, dan tanpa turun. Nanti ada sujud sahwi di akhir. Ketika turun itu sebenarnya tanpa sujud sahwi. Itu wallahu alam yang saya ketahui. Jadi kalau sudah diingetin Allahu Akbar, berdiri, kan itu belum berdiri, subhanallah turun. Ini kan tidak salah, sudah dibenerin, sudah tanpa sujud sahwi. Yang sujud sahwi itu ketika ya lupa lalu dia melanjutkannya, itu melanjutkan apa yang menjadi kesalahannya tersebut. Ketika dia mau berdiri, belum sempurna berdirinya, turun kembali, itu ya lupa yang sudah diingatkan dan dia sudah kembali lagi seperti semula. Jadi tidak perlu sujud sahwi. Nah, jadi seperti itu. Untuk yang sudah berdiri tegak, maka lanjutkan kembali, lanjutkan terus sholatnya tersebut. Nanti sujud sahwi di akhir. Tapi untuk yang belum tegak, sudah diingatkan lalu dia segera duduk kembali, maka ini dia kembali tahiyat awal dan dia tidak perlu sujud sahwi. Allahu a'lam. Nah, barakallahu fikum. Baik, maka jawabannya ya mudah. Yang diikuti siapa? Imam apa makmum? Imam. Di mana-mana yang jadi
panutan itu imam. Dan di dalam Islam, di dalam fikih Islam, ketika imamnya salah itu ada aturan-aturannya. Termasuk salah satu kasusnya tadi, ketika sudah berdiri tegak itu ada yaitu caranya, yaitu lanjut. Itu syariatnya seperti itu. Syariatnya seperti itu. Meskipun menurut orang, meskipun bukan hanya anak-anak, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, itu harus kembali, harus ikut makmum. Jadi tetap mengikuti syariat. Dan kebetulan imamnya alhamdulillah mengikuti syariat. Jadi yang menjadi panutan tetap apa? Imamnya, syariatnya, dasar hukumnya, bukan mengikuti makmum atau satu yang tidak ada dasarnya. Nah, meskipun makmumnya tidak setuju umpamanya untuk tidak selesai ya urusannya, lanjut aja, selesai baru dijelaskan bahwasannya ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk sedangkan makmum itu benarnya apa? Mengucapkan subhanallah. Tapi ketika memaksa imam yang sudah berdiri untuk duduk kembali, itu salah. Satu-satu Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya, satu-satu akhirnya salah sama salah. Akhirnya impas ya. Yang diikuti siapa? Imam. Nah, barakallahu fikum. Kalau imam tidak diikuti, maka apa fungsinya imam? Nanti semuanya tanpa imam. Wis akhirnya kayak di gereja itu ya, tanpa imam, mereka kebaktian sendiri-sendiri. Nah, kalau orang Islam itu dipimpin oleh imam. Dan ketika salah itu ada aturan-aturannya. Ya, ketika salah bacaan ada aturannya, ada ketika salah di rukunnya, di wajibnya, di sunnahnya, itu ketika lupa itu ada aturannya. Sujud sahwinya di awal apa di akhir, maksudnya di sebelum salam atau di setelah salam itu ada aturannya. Dan itu pembahasan yang sangat panjang. Ada buku khusus tentang itu berkenaan dengan sujud sahwi. Barakallahu fikum. Ada lagi? Cukup? Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.